Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Sofi? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melakukan supervisi, dan sebelum melakukan supervisi kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Baik, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan oleh Pak Sofi itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Terima kasih Bapak. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah yang pertama melalui tayangan materi, siswa dapat memodelkan masalah kontekstual ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi di dalam kelompoknya, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam masalah kontekstual dengan benar. Itu Bapak tujuan. Baik Pak Sofi, pada pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini, fokusnya adalah pada pembelajaran dengan berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional. Bagaimanakah cara Pak Sofi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE tersebut? Untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi, di awal saya melakukan analisis gaya belajar murid dengan melakukan tes gaya belajar, sehingga didapat setiap anak memiliki gaya belajar tersendiri. Pada proses pembelajarannya, nanti siswa dikelompokkan berdasarkan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian untuk penerapan pembelajaran sosial emosional, saya menciptakan suasana yang nyaman, menyenangkan, sehingga murid dapat belajar secara merdeka dengan penerapan disiplin positif. Salah satu contohnya adalah dengan menyapa murid di awal pembelajaran, kemudian menanyakan bagaimana perasaan hari ini, pemberian teknik stop dan sebagainya Pak. Ya. Selanjutnya, dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dibuat, kira-kira strategi seperti apa yang Pak Sofi ingin ciptakan? Untuk mencapai tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini, saya menggunakan problem based learning, Model PBL. Bisa diceritakan bagaimana fase-fasenya? Fase-fase pada model PBL itu ada 5 fase Pak. Ya. 5 fase. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua adalah mengelompokkan atau mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing peserta didik. Yang keempat itu adalah menyajikan hasil karya. Dan terakhir adalah menganalisis, mengevaluasi. Nah, di dalam fase pertama, yaitu orientasi peserta didik, penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan Pak. Dengan memberikan konten-konten yang berbeda pada setiap kelompoknya, baik itu auditori, visual maupun kinestetik. Harapannya siswa terakomodir sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Begitu. Kemudian untuk di fase kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik,
Penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan dengan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Harapannya adalah siswa dapat terbantu, kemudian siswa juga dapat membantu rekannya yang sama-sama memiliki gaya belajar. Kemudian fase ketiga adalah guru melakukan pembimbingan atau penyelidikan baik itu individu maupun kelompok. Jadi siswa melakukan itu, kemudian guru membimbing, memberikan bantuan ya sedikit demi sedikit, scaffolding bagi siswa yang memang belum bisa, itu dipisahkan dulu dari kelompoknya, kemudian diberikan bimbingan yang lebih. Kemudian fase berikutnya adalah menampilkan hasil karya. Pada fase ini siswa akan berempati ketika temannya sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Teman yang lain atau kelompok lain itu mengamati dengan seksama, kemudian memberikan masukan dengan sopan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis atau mengevaluasi hasil belajar. Jadi murid dan dibantu oleh guru itu melakukan evaluasi proses pembelajaran. Seperti itu Pak strateginya. Ya baik. Ada yang lupa tadi mengenai area pengembangannya. Jadi area yang dikembangkan itu kira-kira di session yang mana area pengembangan pembelajaran yang Pak Sopi lakukan? Untuk area pengembangannya adalah pada proses pembelajaran berdiferensiasi itu pada pengelompokan murid berdasarkan gaya belajar. Kemudian pada pembelajaran sosial emosional itu hampir di seluruh fase Pak sebenarnya, karena di sana ada tahapan-tahapan yang mengharuskan siswa itu memiliki kesadaran diri yang penuh, kemudian kemampuan untuk berelasi, kesadaran sosial juga ada di sana. Ya. Selanjutnya bagaimana Pak Sopi membuat asesmen dalam proses pembelajaran? Asesmen dilakukan pada beberapa tahapan, baik itu di tahapan awal itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian di pertengahan pada proses pembelajaran sedang berdiskusi itu melakukan pemantauan juga, observasi, kemudian pada proses menyajikan hasil karya itu juga berkolaborasi dengan murid melakukan penilaian teman sejawat bagi muridnya. Kemudian di akhir itu juga melakukan asesmen of learning, kuis, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan reflektif. Menurut Pak Sopi, proses pembelajaran yang dilakukannya itu kira-kira hasilnya seperti apa? Menurut saya, insya Allah hasilnya bisa lebih bagus. Karena apa? Alasannya yang pertama karena satu, kebutuhan belajar murid terpenuhi. Yang kedua adalah situasi atau kondisi lingkungan belajarnya juga menyenangkan, dan itu bisa membantu murid nyaman, merdeka di dalam belajar. Kalau dibandingkan dengan proses pembelajaran dahulu yang belum mengenal diferensiasi dan KSE,
Kira-kira bagaimana menurut Pak Sofi? Kalau sebelum ini perbandingannya dengan strategi yang diterapkan ya Pak. Iya. Sekarang PBL yang sekarang dengan PBL yang dulu gitu. Iya. PBL yang sekarang sudah berdiferensiasi, sudah ada disisipkan KSE-nya di sana. Iya. Kalau PBL yang dulu itu secara umum saja Pak. Jadi menganggap siswa itu sama semuanya. Jadi tidak ada kalaupun pengelompokan berdasarkan acak saja. Iya. Ya, terima kasih Pak Sofi sudah melakukan bincang-bincang praobservasi. Mudah-mudahan proses pembelajaran dapat berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.